Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum memasuki pembelajaran, Ustaz mau ngecek kehadiran terlebih dahulu. Sebelumnya, siapa teman yang tidak hadir? Baik, jadi dua orang yang hadir di jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah tentang energi alternatif. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama ada siswa dapat mengetahui apa itu pengertian energi alternatif. Yang kedua, siswa dapat mengetahui sumber energi alternatif. Dan yang ketiga itu adalah siswa dapat mengetahui kelebihan energi alternatif. Sebelum memasuki kegiatan pembelajaran, Ibu membagikan dulu soal pretest untuk mengetahui pengetahuan awal kalian terlebih dahulu. Baik. Baik, jadi cara mengerjakannya yaitu tulis nama pada tempat yang telah disediakan, terus baca soalnya, lalu pilih jawaban yang menurut kalian benar. Karena ini hanya untuk tes awal saja, kalau salah ya tidak apa-apa. Oke, kayaknya pakai dulu. Ustaz beri waktu 5 menit lah. Tidak boleh. Tidak boleh, karena ini namanya kan pretest. Untuk tahu bagaimana pengetahuan awal tentang ini energi alternatif. Ya, yang ditahu saja. Sudah asalnya Kak. Sudah? Yang sudah boleh dikumpul. Siapa lagi sudah? 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 Oke. Sudah? Sudah bilang. Sudah bilang. Sudah? Siapa lagi? Saya. Oke. Ade? Nah, masih ada teman tapi sudah?
baik. Langsung saja, yang pertama itu ada energi alternatif. Sebelum masuki pengertian energi alternatif, Ustazah mau bertanya dulu. Bagian tahu mohon angkat tangan nah. Apa sih itu? Ada tidak yang tahu apa sih itu energi alternatif? Energi yang digunakan untuk mengganti energi matahari. Nah, bentar, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada nih. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh temannya tadi, bahwa betul itu adalah energi alternatif merupakan energi yang digunakan untuk mengganti sumber energi yang ketersediaannya terbatas di alam, atau energi alternatif itu sama dengan energi yang dapat diperbarui. Jadi energi alternatif itu sama dengan halnya energi yang tidak ada habisnya, karena energi yang dapat diperbarui dan tersedia di alam. Selanjutnya itu ada sumber-sumber energi alternatif. Sebelum memasuki ke sumber-sumber alternatif, Ustazah mau bertanya lagi. Kira-kira ada yang tahu apa saja itu sumber-sumber energi alternatif? Ada yang tahu? Tidak. Baik, kalau tidak ada, yang pertama itu sumber energi alternatif. Yang pertama ada matahari atau energi surya, yang kedua ada angin, yang ketiga ada panas bumi. Pertama, matahari atau energi surya adalah energi yang berupa sinar dan dari panas matahari, dari energi matahari. Ini dari panel seperti untuk menghasilkan listrik. Contohnya ini panel. Ini panel listrik, dari panel listrik, atau misalkan untuk lampu begitu, karena namanya panel listrik itu kayak untuk lampu. Oke? Terus ada contohnya kita tadi pembangkit listrik tenaga surya atau sel surya adalah suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip fotovoltaik. Efek fotovoltaik itu adalah fenomena di mana energi cahaya yang datang mengenai permukaan sel surya akan diubah menjadi energi listrik. Yang ketiga ada fungsi sel surya. Fungsi sel surya itu adalah untuk menangkap energi dari sinar matahari yang nantinya akan diubah menjadi listrik. Kayak itu tadi yang bilang pertama yang kayak panel. Yang keempat adalah keunggulan panel surya. Yang pertama itu ramah lingkungan. Yang kedua dapat dipasang di mana saja dan dapat dipindahkan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, memanfaatkan energi matahari, dan matahari adalah energi yang paling melimpah di bumi. Yang kedua ada angin. Angin adalah salah satu sumber terbaik dari energi alternatif. Angin itu mengacu pada pergerakan udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. Angin ini disebabkan oleh pemasangan yang tidak merata permukaan bumi dengan matahari. Yang ketiga ada panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal adalah sumber energi yang relatif ramah lingkungan karena berasal dari panas dalam bumi. Air, contohnya itu air yang dipompa ke dalam bumi oleh manusia atau sebab alami atau hujan dikumpulkan ke permukaan bumi dalam bentuk uap yang bisa digunakan untuk menggerakkan turbin-turbin untuk memproduksi listrik. Jadi panas surya juga itu bisa digunakan untuk contohnya tadi untuk pompa air, karena bisa digunakan untuk menggerakkan turbin-turbin untuk memproduksi listrik. Sampai sini paham lagi? Baik. Sebelum dilanjutkan, apakah ada yang mau dipertanyakan dulu? Ada yang tidak dimengerti? Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ustazah mau tanya dari
tadi sumber-sumber energinya, sumber-sumber energi alternatif itu apa saja? Kan ada tadi 3 toh, bisa disebutkan, siapa yang tahu? Nah, kita. Matahari, angin, panas bumi. Nah, lah, betul. Siapa lagi? Apa lagi? Bisa sebutkan yang tadi? 3 yang Ustaz sudah jelaskan tadi di atas. Matahari, panas bumi. Ya, betul. Oke. Materi terakhir yaitu ada kelebihan sumber energi alternatif. Yang pertama itu tadi energi terbarukan atau energi alternatif adalah energi terbarukan karena tidak terbatas sehingga tidak akan terjadi krisis kelangkaan seperti yang Ustaz tadi jelaskan di awal. Kalau energi alternatif itu adalah energi yang tidak ada habisnya karena energi ini dapat terus diperbaharui. Sampai sini paham? Oke. Terus yang kedua ramah lingkungan. Energi alternatif itu tidak menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan dalam jangka panjang. Maksudnya di sini ramah lingkungan kayak tidak menghasilkan limbah yang berbahaya kayak limbah-limbah kayak di pabrik-pabrik lain itu kayak misalkan limbah industri. Kan limbah industri itu kayak berbahaya, limbahnya itu bisa merusak lingkungan. Kalau untuk energi alternatif itu tidak ramah lingkungan. Sampai sini paham? Oke. Ketiga itu ada sumber energi alternatif tidak perlu dibeli. Pemanfaatan sumber energi seperti sinar matahari, angin, dan air hanya membutuhkan biaya awal untuk instalasi peralatan. Jadi kelebihan dari sumber energi alternatif juga ini tidak perlu dibeli karena contoh pemanfaatan sumber energi alami itu seperti matahari, angin, dan air itu kan tersedia dari bumi. Mungkin kalau untuk kayak biaya awalnya itu hanya bisa digunakan untuk kayak biaya awal untuk pemasangan instalasinya bisa aja. Sampai sini paham lagi? Baik, itulah materi yang dapat kita sampaikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ustazah mau membagikan LKPD karena Ustazah rasa kalian semua sudah mengerti. Sebelum Ustazah bagikan, perhatikan dulu cara kerja LKPD-nya itu di sini. Tandai pernyataan di bawah ini dengan B untuk benar dan S untuk salah. Contoh pertanyaan pertama, energi alternatif adalah energi yang tidak dapat diperbaharui. Itu benar atau salah? Ya, betul. Kalau kayak transportasi listrik tidak mencemari udara, betul atau salah? Benar. Ya, benar karena transportasi listrik toh. Jadi mengerti lagi sampai sini toh cara kerjanya LKPD? Baik. Elektrik karter. Itu tuh. Dimakan. Ini ada kajian yang tadi ini kemudian baik. Kita jelaskan dulu Jadi cara kerjanya di LKPD adalah kan di sini ada bilang tandai pernyataan di bawah ini dengan B untuk benar dan S untuk salah. Contohnya kayak pernyataan yang pertama, energi alternatif adalah energi yang tidak dapat diperbaharui. Betul atau salah itu? Salah. Ya begitu. Jadi yang jelas-jelas di sini Sudah. itu ditandai huruf S. Mengerti Maki? Sudah. Oke, itu menurut teman yang lain. Pelan-pelan Maki. Nah, baca Ki baik-baik. Pegang Maki dulu. Selesai semua kita masa baru dikumpul. Sudah. Kita selesai semua pertemuan. S. Paling bawah B. Cross. SB. Sudah. Oke, nanti masuk SSB. Sudah. Sudah lagi? Bisa kumpul bagian sudah mana? Oke, sekali. Tadi lagi
Sudah? Oke. Sudah? Oke. Jadi, tulis dulu nama tadi. Perlu berapa lagi? Tulis nama. Kenapa tidak tulis namanya tadi di sini? Tulis dulu namanya. Ya. Sudah. Oke. Pasti ada support Sudah tadi. ikut sama tak? Oke. Ada. Jangan Ki. Tapi kau. Sudah. Jadi pandu. Kau yang tadi. Pandu. Bukan jadinya, saya buat sendiri. Bukan buat sendiri. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah mau ada 1 atau 2 orang lah yang dapat menyimpulkan. Udah fokus selesai. Ada yang mau? Beda. Ada yang mau menyimpulkan di atas ini? Kalau tidak ada Ustazah yang Kita keluar. Ini paling satu. kita mau. Yes. Tapi Bisa kayak gitu. Atau di situ bagi berdiri yang ditahu saja tadi apa? angin itu angin. Entahkah itu pengertiannya atau sumber-sumbernya atau tadi apa tadi kelebihannya yang ditahu. Nah, kalau kalian tidak ada yang mau sama tadi, jadi kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini itu adalah energi alternatif itu adalah energi yang dapat diperbaharui dan tidak ada habisnya. Sumber-sumber energi alternatif itu tadi ada 3. Apalagi tadi? Yang pertama ada? Yang kedua ada? Yang ketiga ada? Terus kelebihannya lagi energi alternatif ada yang ingat tadi yang pertama apa? Ya, ramah lingkungan. Apa lagi? Ya, tidak ada habisnya atau yang dapat diperbaharui. Terus apa lagi satu? Apa? Ayo. Tidak perlu dibeli. Ya, bagus. Oke, sebelum menutup pembelajaran, Ustazah mau kasih lagi post test. Karena kan tadi ada pretestnya, ada post testnya. Ini post test untuk mengetahui apa-apa saja yang diketahui setelah pembelajaran hari kita pada hari ini. Oke? Jadi bilang kan. Tulis nama tak nah. Giginya mamanya memang. Kerja lagi. Yang ditahu saja. Baru pakai baju anak tadi. Kerja lagi cepat. Gitu ya. Kerja lagi cepat. Lagi cepat. Masa? Yang kau yang mau panas sih. Alex. Namanya tidak gitu Alex. Kecil, baru pakai baju fantasi. Kerja lagi. Bonus betulan karena jam berapa? Di negara apa ini? Brazil nggak? Brazil. Sudah? Siapa lagi yang sudah? Yang sudah bisa dikumpul. Oke, lagi. Kita lihat sekarang. Ada di banyak kali. Apa lagi?
Oke, sudah? Kau jangan jangan. Siapa lagi? Juga. Pasti. Utomna lu tuh. Kembali ke tempat tadi duduk di atas semua. Siapa lagi kita? Jangan. Ki, ya, Ki, sama. Ki, boleh depan di sini. Baik.